Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang komunikasi massa. Tapi sebelumnya, perkenalkan nama saya Stanley Winata, NPM saya 72421,35. Saya adalah mahasiswa Universitas Pancasila, lebih tepatnya Fakultas Ilmu Komunikasi. Ya, yang pertama ada pengertian dari komunikasi massa. Komunikasi massa adalah suatu proses penyampaian pesan dari satu pihak atau komunikator kepada khalayak luas atau komunikan melalui media massa, baik tradisional maupun digital. Komunikasi ini biasanya dilakukan secara satu arah dan melibatkan teknologi atau sarana yang mampu menjangkau banyak orang secara bersamaan. Contoh dari komunikasi massa adalah siaran berita di televisi, lalu iklan di radio, lalu berita online di portal berita, hingga konten YouTube atau Instagram yang menjangkau ribuan hingga jutaan audiens. Oke, selanjutnya di sini ada karakteristik komunikasi massa. Yang pertama, komunikator bersifat lembaga atau institusional. Apa yang dimaksud komunikator bersifat lembaga atau institusional? Komunikasi komunikasi massa jarang dilakukan oleh individu biasa. Umumnya dilakukan oleh organisasi seperti perusahaan media, lalu lembaga penyiaran, pemerintah, atau kreator profesional. Nah, yang kedua ada khalayak luas dan heterogen. Audiens dari komunikasi massa sangat beragam dari segi usia, pendidikan, budaya, dan juga wilayah geografis. Pesan yang disampaikan harus disesuaikan agar bisa dipahami oleh semua kalangan. Nah, yang ketiga di sini ada sebentar, saya kecilkan. Nah, pesan umum dan berseragam. Pesan umum dan berseragam adalah pesan dikemas agar bisa dipahami semua orang, tidak bersifat personal atau individual. Ya, yang keempat adalah menggunakan teknologi. Komunikasi ini menggunakan sarana teknologi seperti radio, TV, internet, hingga media sosial sebagai alat penyampaian pesan. Nah, yang kelima, ada umpan balik terbatas atau tertunda. Tidak seperti komunikasi tatap muka, dalam komunikasi massa, umpan balik atau feedback dari audiens biasanya tidak langsung atau bahkan tidak ada. Ya, selanjutnya di sini ada fungsi komunikasi massa. Komunikasi massa itu memiliki beberapa fungsi utama, yaitu seperti di sini yang ada di layar, berfungsi menjadi sebagai informasi, menyampaikan fakta, berita, dan pengetahuan kepada masyarakat, seperti liputan peristiwa terkini, berita politik, cuaca, ekonomi, dan sebagainya. Lalu yang kedua, berfungsi untuk memberikan edukasi, memberikan pendidikan kepada masyarakat melalui tayangan atau konten bersifat mendidik, seperti dokumenter, program edukasi, artikel ilmiah, dan lain-lain. Yang ketiga, berfungsi untuk menjadi sarana hiburan. Fungsi hiburan di sini memberikan kesenangan atau relaksasi kepada halayak seperti tayangan film, musik, acara komedi, atau konten lucu di media sosial. Di sini juga yang keempat ada berfungsi sebagai pengawasan atau watchdog. Media massa mengawasi jalannya kekuasaan, menjadi suara publik terhadap tindakan pemerintah atau perusahaan dan mengungkap isu-isu penting. Yang kelima, ada berfungsi sebagai mobilisasi atau penggerak media yang dapat menggerakkan
masyarakat dalam hal tertentu. Misalnya, kampanye vaksinasi, gerakan sosial, atau perubahan perilaku. Baik, selanjutnya ada komponen-komponen dari komunikasi massa. Yang pertama itu ada komunikator. Komunikator adalah pihak yang menyampaikan pesan, bisa berupa seperti wartawan, penyiar, penulis, YouTuber, atau organisasi media. Lalu ada yang kedua ada pesan. Pesan itu adalah isi dari komunikasi, bisa berupa teks, gambar, video, atau suara. Baik, yang ketiga ada media. Media itu seperti saluran atau alat untuk menyampaikan pesan, seperti TV, radio, media cetak, media online, dan juga media sosial. Yang keempat ada halayak, audiens atau penerima pesan yang jumlahnya besar dan tidak teridentifikasi secara individu. Yang kelima ada efek. Efek ini dampak yang ditimbulkan dari pesan media terhadap sikap, perilaku, atau juga pola pikir dari audiens. Selanjutnya ada jenis-jenis media massa. Di sini ada dua ya, media tradisional dan juga media baru. Mungkin saya akan menjelaskan secara singkat dari media tradisional. Media tradisional itu adalah media cetak seperti surat kabar, majalah, tabloid. Lalu kalau media elektroniknya itu udah seperti televisi dan juga radio. Kalau media baru atau new media, media online seperti website berita, blog, portal digital. Lalu kalau media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, dan juga YouTube. Dan streaming dan podcasting yang bisa didengarkan di Spotify, Netflix, dan juga sejenisnya. Nah, di sini ada beberapa dari teori komunikasi massa. Yang pertama itu ada teori peluru atau hypodermic needle theory. Media dianggap sangat kuat dan audiens sangat pasif. Pesan dari media masuk langsung ke pikiran audiens dan menghasilkan efek langsung dan kuat. Yang kedua ada eh, teori two-step flow. Pesan dari media tidak langsung diterima oleh masyarakat, tetapi melalui opinion leader terlebih dahulu, yang kemudian menyebarkan ke orang-orang sekitarnya. Yang ketiga ada teori agenda setting. Teori agenda setting itu media tidak menentukan apa yang harus dipikirkan masyarakat, tapi menentukan apa yang penting untuk dibahas dan dipikirkan. Nah, yang keempat ada teori kultivasi atau cultivation theory. Tayangan tele tayangan televisi atau media lainnya secara terus-menerus dapat membentuk persepsi realitas seseorang. Kelima, ada teori uses and gratification. Audiens adalah pihak yang aktif dan menggunakan media sesuai kebutuhannya untuk hiburan, informasi, relasi sosial, dan sebagainya. Oke, kita lanjut ke dampak komunikasi massa. Di sini ada dampak positif dan negatif tentunya. Mungkin kita akan bahas dampak positifnya dulu ya. Dampak positif di sini yang pertama ada meningkatkan wawasan dan pengetahuan masyarakat. Yang pertama. Yang kedua, mempermudah akses informasi penting dan aktual. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran terhadap isu sosial, kesehatan, dan juga lingkungan. Lalu yang terakhir, membantu promosi dan pertumbuhan ekonomi seperti iklan, e-commerce, dan lain-lain. Baik, kita lanjut ke yang dampak negatifnya. Di sini dampak negatifnya ada menyebarkan informasi hoax atau misinformasi, menimbulkan ketakutan, stereotip, atau kebencian jika digunakan untuk propaganda. Lalu selanjutnya di sini ada lagi mengurangi
interaksi sosial nyata karena terlalu banyak konsumsi media. Lalu yang terakhir ada eksploitasi privasi, kekerasan visual, atau pornografi. Nah, di sini ada peran-peran komunikasi di era digital, komunikasi massa di era digital. Yang pertama itu ada kebebasan dan demokratisasi informasi. Apa sih yang dimaksud? Kebebasan dan demokratisasi informasi itu, siapapun bisa menjadi komunikator melalui media sosial. Informasi menyebar cepat, bahkan tanpa melalui media tradisional. Yang kedua ada konvergensi media. Batas antara media cetak, elektronik, dan digital semakin kabur. Semua jenis media, semua jenis media kini bisa hadir dalam satu perangkat, misalnya yaitu smartphone atau mungkin tablet, bahkan juga komputer gitu-gitu ya. Yang ketiga ada interaktivitas dan umpan balik. Apa yang dimaksud dengan interaktivitas dan umpan balik? Komunikasi massa kini bisa bersifat dua arah melalui kolom komentar, seperti misalnya bisa bersifat dua arah kayak dari kolom komentar, like, repost atau di retweet ya. Yang keempat itu ada content user generated. Apa yang dimaksud dari content user generated? Jadi masyarakat juga ikut memproduksi konten, bukan hanya sebagai penonton atau pendengar lagi, tapi udah bisa juga berkontribusi atau ikut memproduksi konten-konten. Nah, ini ada contoh-contoh dari penerapan komunikasi massa. Ada televisi, yaitu siaran berita, talk show, iklan layanan masyarakat. Lalu kalau misalkan di radio itu ada acara bincang-bincang, musik, info lalu lintas. Kalau di media sosial ada live Instagram, TikTok edukatif, YouTube berita, ya kan. Nah, kalau misalkan di portal berita online itu contohnya tuh kayak di kompas.com, detik.com, terus juga CNN Indonesia. Nah, mungkin ini terakhir kita langsung ke kesimpulannya. Jadi komunikasi massa itu merupakan alat penting dalam menyebarkan informasi, membentuk opini publik, mendidik masyarakat, dan juga menyediakan hiburan. Di era digital, peran komunikasi massa semakin luas dan interaktif, menjadikan siapapun bisa menjadi penyampai pesan dengan jangkauan global atau jangkauan yang luas. Namun, perkembangan ini juga menghadirkan tantangan baru, seperti penyebaran informasi palsu dan konsumsi media yang berlebihan. Oleh karena itu, dibutuhkan literasi media yang baik agar masyarakat bisa menjadi konsumen media yang cerdas, kritis, dan juga bertanggung jawab. Baik, terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga materi yang telah saya sampaikan bisa berguna atau berfungsi bagi kehidupan kalian di masa yang akan datang nanti. Terima kasih.